Apa sih bahayanya ketika kita gagal bayar dan telat bayar di EasyCash? Dan apa resiko fatal ketika kita telat bayar di aplikasi pinjol legal EasyCash? Ya, banyak yang bilang EasyCash itu pinjol semi ilegal, padahal sebenarnya enggak ya. Mungkin karena tenornya itu yang terkesan lebih cepat dibandingkan pinjol-pinjol yang lain. Nah, tapi EasyCash itu sepenuhnya sudah terdaftar dan izinnya itu ada di OJK, teman-teman. Nah, sedangkan mungkin yang dimaksud pinjol-pinjol ilegal itu adalah pinjol-pinjol yang namanya itu mirip-mirip banget dengan EasyCash. Mungkin Easy spasi cash tunai, Easy spasi cash pinjaman. Nah, kayak gitu-gitu ya. Model nama-namanya itu memang banyak banget yang mirip untuk EasyCash ini, makanya banyak yang bilang ini adalah pinjol ilegal. Tapi kalau teman-teman cek di daftar pinjol yang terdaftar di OJK, EasyCash itu masih termasuk pinjol legal, teman-teman. Kalau nggak legal, nggak mungkin mereka berani beroperasi dan OJK tidak akan mengizinkannya, gitu ya, teman-teman. Oke, jadi ketika teman-teman gagal bayar di EasyCash, sebenarnya resiko terburuknya itu apa sih? Sebenarnya ya cuman slik OJK aja. EasyCash memang masih belum dikenal sebagai pinjol yang punya DC lapangan ya. Jarang banget DC lapangan, bisa dibilang masih belum ada. Kalaupun ada hanya di Jabodetabek aja, di kota-kota besar. Dan itu pun masih banyak orang-orang yang udah telat bayar 4 bulan, 5 bulan belum disamperin DC lapangannya. Nah, cuman proses penagihannya hampir semua pinjol itu hampir sama. Yaitu teman-teman pasti akan mendapatkan telepon, dalam artian kayak kalian mungkin kesannya teror gitu ya. Itu pasti akan banyak banget teman-teman dapatkan gitu. Dan ini sebenarnya sesuatu yang cukup wajar gitu ya, sesuatu yang cukup lumrah. Tinggal teman-teman itu bisa membentengi diri kalian. Teman-teman bisa memahami diri kalian, teman-teman. Maksudnya, oh ini nggak akan terjadi, oh ini cuman gertakan doang, oh ini cuman ancaman doang. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman harus mempelajari semuanya ya. Untuk masalah EasyCash, resiko terberatnya ya udah slik OJK. Kalian tidak akan bisa minjam-minjam lagi, kredit, ngutang dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tidak akan bisa seperti itu, gitu ya. Teman-teman tidak akan bisa melakukan pinjaman kalau sudah masuk ke slik OJK atau di blacklist BI checking. Nah, sekarang solusinya apa? Solusinya adalah ya teman-teman harus berusaha untuk membayarnya meskipun nggak dalam waktu dekat. Bang, gimana kalau saya tidak punya uangnya, saya tidak punya dana, saya tidak ada kerjaan dan sebagainya? Ya udah, mulai sekarang kalian mantapkan, ikhlaskan bahwa teman-teman galbe dulu. Sementara, tapi teman-teman fokus untuk bekerja, fokus untuk berjuang gitu ya. Teman-teman banyakin doa, minta pertolongan sama Allah untuk diberikan kemudahan dan kelancaran rezekinya. Insya Allah pasti akan ada aja jalan, dan kalau niat kita baik, pasti akan ada jalan ya. Intinya ya kalau udah kalian ditolong oleh Allah, dikasih rezeki yang melimpah, bisa bayar utangnya, ya jangan ngutang-ngutang lagi. Gitu ya, setidaknya teman-teman sudah lolos dan sudah bebas, dan mudah-mudahan ekonomi teman-teman, perekonomian teman-teman bisa segera lunas dan bisa segera beres dan gak minjam-minjam lagi dan gak perlu minjam-minjam lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.